Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda menjadi korban penyerangan anak panah oleh orang tak dikenal di tengah jalan di kota Palembang. Seorang bocah perempuan di Banyuasin tenggelam saat sedang bermain air di lokasi danau buatan. Sapi kurban seakan mengadakan perlawanan sebelum akhirnya dikurbankan, dari mulai lari ke minimarket hingga tercebur ke sungai. Beragam aksi sapi yang menegangkan terjadi sebelum momen penyembelihan saat Hari Raya Idul Adha. Ada sapi kurban lepas dan masuk ke sebuah gerai minimarket sampai tercebur ke sungai. Momentum Hari Raya Idul Adha tidak lepas juga dari beragam aksi hewan kurban yang menegangkan dan juga bikin ketawa. Di Palembang, sapi masuk ke dalam minimarket. Sontak seluruh pengunjung pun panik dan berhamburan keluar minimarket. Tapi setelah pintu minimarket dibuka, sapi pun keluar dengan menyeruduk sejumlah sepeda motor yang tengah terparkir di depan minimarket. Kejadian ini berlangsung di kawasan Banten seberang Ulu 2 Palembang pada Rabu malam. Ngacak-ngacak lah dia. Kalau di balik toko tadi tidak do, dia cuma lihat baik. Terus Jadi masuk ke dalam, sapi itu tidak ngacak-ngacak barang yang ada di dalamnya, langsung keluar. Iya, keluar tuh langsung nomor motor budak toko itu, Pak. Nah, kalau yang satu ini, sapi berontak sampai tercebur ke dalam sungai. Sapi kabur saat diturunkan dari mobil pickup ke rumah pemiliknya di kawasan Ilir Barat 2, Kota Palembang pada Kamis siang. Sapi memberontak hingga membuat satu tali yang mengikat sapi putus. Sapi itu lalu kabur sejauh 30 meter sampai pada akhirnya sapi jatuh ke sungai. Sontak aksi ini membuat warga sekitar heboh. Proses evakuasi terhadap sapi jenis Brahma ini berjalan sulit lantaran tubuh sapi terjebak di dalam kubangan lumpur di dalam sungai yang sedang surut. Mau turun dari mobil, mau bawa ke lokasi, saat baru turun dari mobil dia lah ngamuk lalu ya tali itu ada salah satu yang putus, lalu ya nggak bisa lagi ditarik lari, loncatlah dia dari sungai, dari daman. Lalu dari sini terus dia terprosok sekitar sejam. Satu lagi, sapi berlari kencang ke jalan raya. Warga sekitar ketakutan dan menghindar. Aksi ini terjadi di kawasan 13 Ulu, seberang Ulu 2 Palembang. Menurut warga, awalnya sapi terlihat dari arah 13 Ulu menuju 14 Ulu. Namun tidak berapa lama, sapi kembali ke arah 13 Ulu. Sapi itu sempat memberontak dan ditangkap warga. Namun rupanya kekuatan sapi lebih besar hingga sapi bisa kabur. Wah, rupanya pengen jalan-jalan dulu nih sapi sebelum disembelih. Dari 13 dulu kan, nah lewat ke 14 dulu dia tuh. Tahu lepas yang mana caranya kan? Muter lagi sapi tuh, balik ke arah lagi gitu kan. Nomor lu enggak sapi? Mana nomor uang tuh enggak tahu kan? Nomor uang. Enggak kasih nomor uang. Sekarang sudah di mana? Sekarang di uang tuh enggak ditangkap. Enggak tangkap kan. Tapi ikut sapinya yang lain itu. Ikut. Iya. Sapi kurban yang lepas akhirnya bisa ditangkap kembali setelah sempat kabur sejauh 2 km. Dedi Ruansyah dan Muhammad Tardi melaporkan dari Kota Palembang. Pada Idul Adha tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 18 sapi kurban di wilayah Sumatera Selatan. Bobot sapi yang disalurkan bervariasi, mulai dari 800 kg hingga 1,2 ton. Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto ini diserahkan kepada panitia kurban Masjid Baitur Rahman, Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada Jumat pagi. Sapi dengan bobot hampir 1 ton ini diserahkan langsung oleh Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Melwansyah. Pemerintah memastikan sapi kurban jenis limosin yang diberikan Presiden Prabowo telah diperiksa kesehatannya melalui Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sapi kurban Presiden Prabowo ini dibeli dari peternak setempat melalui proses seleksi.
Proses pemotongan hewan kurban dari orang nomor 1 di Republik Indonesia ini menjadi pusat perhatian warga setempat. Kita menyerahkan sapi bantuan masyarakat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Kabupaten Komering Ulu. Dan ini memang ada klasifikasinya. Pertama, bahwa sapi ini harus berasal dari peternak setempat, tidak boleh kita beli dari luar, dan tentu harus sehat dan layak. Dan insya Allah kami sudah sampaikan kepada pengurus Masjid Baitur Rahman, kiranya sapi nanti disembelih, dipotong dengan layak dan baik, dan kami minta bantu nanti tolong disalurkan kepada masyarakat yang memang pantas untuk mendapatkan. Nantinya sapi ini akan dibagikan kepada ratusan warga kurang mampu yang berada di wilayah sekitar. Sementara di Palembang, penyembelihan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dilaksanakan oleh Panitia Kurban Masjid Dharma Wanita Baitur Rahman Palembang pada Sabtu pagi. Proses penyembelihan sapi bernama Blembo ini dilakukan secara higienis dengan pengawasan ketat Tim Kesehatan Pengawasan Ternak Provinsi Sumatera Selatan. Penyembelihan sapi berbobot 1 ton itu disambut antusias warga sekitar. Mereka bahkan datang beramai-ramai untuk menyaksikan pemotongan. Daging sapi kurban Presiden Prabowo ini akan didistribusikan kepada 600 warga miskin yang sudah terdata. Sapi Blembo berjenis simental ini terpilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo Subianto setelah memenangkan juara 3 kontes ketampanan yang digelar komunitas pecinta sapi Provinsi Lampung beberapa waktu lalu. Ini akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Saya selaku Ketua Masjid DWP Baitur Rahman mengucapkan ribuan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini juga kita saksikan, nanti saya minta kepada seluruh panitia untuk menyalurkan kepada yang berhak. Alhamdulillah, kami senang sebagai warga di sini, ya kami senang, ya kami minta ya kalau bisa tahun depan bisa dapat lagi. Sebelumnya pernah ada sembelih sapi sebesar ini di sini? Belum. Cuma sapi ibu kemarin sebelumnya. Dapat kupon nih, Pak? Kupon. Kita tahu. Pada Idul Adha tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 18 sapi kurban di wilayah Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bobot sapi disalurkan bervariasi dari 800 kg hingga 1,2 ton. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Palembang. Jaksa Negeri Musirawas melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Musirawas yang juga mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Korupsi ini diduga merugikan keuangan negara hingga 61 miliar rupiah. Mantan Bupati Musirawas yang juga mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Tak sendiri, penetapan kasus tersangka diikuti mantan Direktur PT Dam Effendi Suryono, mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas Syaiful Ibnat, Sekdin BPMTP Amrullah, dan Kepala Desa Mulyo Harjo Bahtiar. Kejaksaan Negeri Kabupaten Musirawas melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan 5 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pada sektor sumber daya alam penertiban surat penguasaan hak izin perkebunan kelapa sawit ke Pengadilan Tipikor Palembang. Selanjutnya penyidik Kejari Musirawas tinggal menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Tipikor Palembang. Masih terhadap tersangka karena ada 5 tersangka ya. Masing-masing tersangka, iya, masing-masing tersangka itu satu berkas perkara yang melibatkan mantan Gubernur Bengkulu ya, terus mantan Bupati di Musirawas. Dalam perkara dugaan korupsi ini, kelima tersangka diduga merugikan keuangan negara hingga 61 miliar rupiah. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Pencurian sepeda motor di Palembang makin marak dengan berbagai modus. Yang terbaru adalah para pelaku mengetuk pintu rumah seolah jadi tamu untuk mengalihkan perhatian warga sekitar. 3 kawanan pencuri membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman rumah di kawasan Ilir Barat 1 Palembang.
Satu pelaku mengawasi situasi di samping rumah dan 2 lainnya beraksi. Aksi ini terjadi pada Senin pekan lalu. Pelaku bahkan sempat mengetuk pintu rumah untuk mengalihkan perhatian warga lainnya yang saat itu melintas di lokasi. Pemilik sepeda motor, Randy Mahendra, mengungkapkan adiknya sempat mendengar ketukan pintu, namun karena kondisi mengantuk tak sempat untuk melihat keluar kamar. Nah, ya, ngetok tuh yang ini tuh lah, yang maling tuh lah. Ngetok pintu? Iya, mungkin dia tuh ngecek bisa mana ada wong pasti ini kan. Oh, jadi modus dia tuh ngetok pintu ya? Iya. Ada berapa pelaku tuh? 3. Naik motor NMAX, ya NMAX hitam. Nah itu kan ada CCTV ya? Itu jadi jam berapa pasti kejadian itu? Kejadiannya itu 4.30. Berbekal rekaman kamera pengawas yang ramai di media sosial, Randy melaporkan pencurian sepeda motornya ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Korban berharap pelaku cepat tertangkap dan sepeda motornya dapat kembali. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah ya. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.